You've been here, sir, in Bali. 7 days. You are with your family. Just my wife. Ini kapal apa, Pak? Ya, Ini semua akibat dari flare itu. ya. Ini kamu ancamannya nggak main-main loh, 15 tahun. Apa masalahnya dengan pencalonan seseorang warga negara Indonesia yang seutuhnya mempunyai hak politik untuk dicalonkan dan mencalonkan dirinya untuk dicalonkan? Apa yang salah? Untuk Kompas TV, Pak. Niluh Kompas TV. Episode kali ini menjadi episode terakhir program Niluh di Kompas TV. Terima kasih atas setiap apresiasi Anda dalam tayangan Niluh. Gitu ya, lancar. Ayo, coba gimana manjatnya? Dua tahun perjalanan Niluh di layar Kompas TV hadirkan berbagai peristiwa yang mencuri perhatian publik. Niluh mencari jawaban dari sejumlah polemik yang mengusik nurani, mulai dari aspek hukum, sosial kemasyarakatan, hingga politik. Semua pertanyaan dicari jawabnya lewat penelusuran lapangan, pencarian data, hingga penggalian fakta lewat wawancara dengan narasumber kredibel. Di sektor hukum, Niluh memberikan perhatian pada kasus-kasus yang mengganggu rasa keadilan. Niluh hadir mengungkap fakta, mencari kebenaran. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Mengajukan banding. Selaku arsen kerja dengan baik. Ibu, setelah vonis mati tadi disampaikan kepada Verdi Sambo, sudah memenuhi harapan Ibu? Ya, sesuai dengan harapan kami dan doa kami kepada Tuhan yang kami panjatkan setiap saat. Tuhan telah nyatakan mujizatnya melalui perpanjangan tangannya, yaitu hakim sebagai utusan di muka bumi ini. Mereka telah memberikan harapan kami sesuai dengan perbuatan Sambo. Ada banyak pro dan kontra yang muncul. Ada juga pihak-pihak yang merasa vonis ini terlalu ringan untuk Richard Eliezer yang sudah menjadi eksekutor yang menembak Yosua. Bagaimana Ibu dan Bapak melihat komentar-komentar seperti itu? Kalau untuk melihat komentar-komentar atau pro dan kontra, ya kami sebagai orang tua sih terserahlah. Itu masing-masing orang kan berhak untuk memberikan komentar. Kalau keluarga sendiri, dari pihak keluarga, bagaimana melihat kasus yang bergulir ini? Saya juga akan berbicara selaku orang tua. Ya. Karena bapaknya aku sudah tidak ada dan saya paman langsung dari pihak jaksa penuntut maupun dari hakim. Ya mohon agar supaya dalam putusan nanti itu berimbang lah. Mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan, dan pemulihan lingkungan yang merugikan keuangan negara sebesar 3.303.938.131 rupiah dan 4 Dua kendaraan mewah lain ya. Yang ini Mercy. Oh, ini yang Ferrari. Iya, Dua Ferrari ya Pak ya? 2 unit Ferrari. Dua unit Ferrari. Ini dua kendaraan kan kalau saya lihat dirawat dan sebagainya. Artinya setelah proses hukum selesai, aset-aset yang disita ini akan... Nanti kita lihat bagaimana putusannya.
ya kan? Putusan hakimnya seperti apa? Kalau ini dirampas untuk negara, ya tentu harus dilelang. Kita lihat sejumlah tas mewah yang disebut sebagai bagian dari dibeli dengan hasil kejahatan korupsi itu. Kita lihat ya Pak ya? Oke. Kalau mau lihat. Ini dia 88 tas mewah itu. Inilah. Oh, ada, ini sudah ada. Sudah ada. AM. Ini dia tas mewah yang berjumlah 88 di sejumlah merek-merek mahal di sini. Pungutan yang dilakukan terhadap tahanan-tahanan di rutan KPK sejumlah 4M. Karena rutan ini lagi jadi pembicaraan, ada pungli dengan angka yang besar sekali, jadi banyak publik bertanya-tanya, seperti apa sih rutan KPK ini? Potensi main mata itu benar, besar peluangnya terjadi di sini. Jadi saya boleh nanya-nanya sambil lihat-lihat, boleh ya? Boleh. Boleh ya? Baik, dipersilakan Ibu Niluh. Mohon izin, jadi bisa. Oke. Ya. Satu box ya, satu tahanan. Satu tahanan, satu box. Jadi apapun yang dikirimkan masuk di dalam box itu. Masuk. Setelah dari sini nanti ada X-ray. Selamat pagi teman-teman. Ya, izin saya masuk ke rutan. Oke, baik. Saya taruh di sini. Ya. Jadi di balik ini sudah ruang tahanan. Boleh ngintip nggak sih? Boleh, silakan. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Anak Bapak Peggy pada saat peristiwa Agustus 2016 lalu tidak ada di lokasi kejadian pembunuhan. Apa bukti yang Bapak punya? Punya bukti saksi-saksi. Siapa saja itu saksi-saksi itu? Yang saksi itu tukang-tukang antara Parman, Ibnu, Robi, dan Supri, Iwan. Oke, ada pihak lain di luar dari kawan-kawan Peggy ataupun saudara Peggy Pak yang tahu bahwa Peggy itu memang ada di Kabupaten Bandung waktu itu? Kebetulan yang punya rumah juga tahu persis bahwa si Peggy ada di lokasi kerja sama saya. Waktu kasus ini viral, terus muncul foto-fotonya Peggy itu, Bapak keinget gak? Oh ini anak kayaknya pernah saya lihat di rumah. Saya ingatnya setelah penyidik datang melihat, oh dikasih lihat foto dia. Nah begitu penyidik mesin BAP saya, baru tim dari penyidik melihat foto. Oh ini Peggy, memang pernah kerja di sini. Saya sekarang akan coba untuk mendalami keterangan yang disampaikan oleh para saksi dari terpidana. Ada 5 terpidana yang menyebut bahwa pada malam kejadian mereka itu sedang berkumpul di rumah Pak RT. Kalau Pak RT ada nggak sih? Oh, lagi pergi. Lagi pergi. Kalau Kavi? Kerja. Oh jadi nggak ada di rumah ya? Oke. Kalau Mbaknya kenal nggak dengan mereka berdua? Saya tadi
masuk ke Polsek Kapetakan, tapi tidak ada Ibtu Rudiana. Dan dari obrolan saya dengan warga sekitar, Ibtu Rudiana itu katanya menggunakan kendaraan mobil sedan warna hitam. Saat saya keluar dari Polsek Kapetakan tadi, ada mobil yang mau masuk, sedan warna hitam mau masuk ke Polsek, tapi karena saya keluar juga dari Polsek, dia lalu batal masuk dan saya akan coba untuk telusuri kemana arahnya mobil hitam itu. Kabarnya ini adalah rumahnya, pagar kayu-kayu. Gamblak iya, biasanya ada. Ini gamblak lah. Tapi ini benar rumahnya Pak Rudiana ya? Iya, polisi dah. Ini kan ya, nggak usah jalan kaki aja. Kalau waktu itu saya ingat banget. Nggak ada orang ngomong tawuran, nggak ada orang ngomong kejar-kejaran. Nggak ada. Ini selangnya berapa meter Pak Noh? Kalau selang ini 100 meter. Ini 100 meter, ini nyampe ya di bawah ya? Nyampe. Jadi kemarin pas kita memadamkan yang paling jauh sampai habis 6 roll. 6 roll, 600 meter? Ya, 600 meter. Ini baru ngeroll 100 meter? Ya. Sektor pariwisata juga menjadi perhatian. Tindakan dari beberapa turis asing yang tidak terpuji mengganggu ketertiban umum dan bahkan merugikan masyarakat setempat, berdampak merusak citra pariwisata Bali. Yeah, you want to steal money under Mau Uan? No! Jadi kalau misalnya Anda lihat ada banyak sekali kapal-kapal, ini biasanya adalah warga negara asing ya. Ini salah satunya juga adalah kapal warga negara asing. Jadi ini ada satu kapal yang kemudian masih ada WNA-nya di dalam, sedang diperiksa seluruh administrasinya ya. So you just stay in here? Yes, I have friends. They are in the. This is my agent's messages. What do you think about foreigner disobey the rule here? As far as I know, we try to follow the rules like everybody else. Okay. I wouldn't want to get into trouble in another country. But how do you think about law enforcement in Indonesia for foreigner? I've never dealt with law enforcement. I can't even say that I've seen them. I have not seen them. Benar bahwa setelah pandemi COVID-19 ini banyak warga asing yang berprofesi sama dengan Mas Reza? Iya, betul. Di Pantai Kuta ini ada? Untuk di Pantai Kuta ini bisa dibilang ya ada beberapa orang, tapi kita juga nggak bisa ngejelasin bahwa itu benar ilegal atau ilegalnya karena kita pun nggak tahu ya. Karena emang sebelumnya pun makin hari makin banyak juga untuk warga asing yang seperti yang ngajar. Seperti itu ya. Jauh. Biasanya yang punya warga asing itu lebih mahal atau lebih murah? Dijatuhkan. Jadi harga asing tuh lebih murah kadang-kadang. Lebih murah dari ya, dibanding harga kita yang lokal yang seperti biasanya. Oke. Dan itu memang cukup meresahkan bagi teman-teman yang di bisnis sama dengan Mas Reza? Ya, bisa dibilang seperti itu.
perilaku WNA yang melakukan pelanggaran itu sedemikian parah, Mbok, sampai membuat masyarakat merasa ini sudah tidak nyaman untuk utamanya mereka yang di bisnis pariwisata. Sangat-sangat tidak nyaman buat kami. Ada karena banyak laporan terkait itu. Banyak banget dan juga banyak banget Mbak Nilo mengalami sendiri. Cerita soal kebakaran Gunung Bromo juga ditampilkan sebagai pengingat pentingnya harmonisasi hidup manusia dan alam. Seringkali tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab menjadi penyebab bencana. Hangus dan gundul, inilah kondisi kawasan Gunung Bromo di Jawa Timur. 500 hektar hutan dan lahan Taman Nasional ini terbakar imbas kegiatan foto pranikah tanpa izin. Aktivitas yang berujung bencana. Durian asli sini keren. Flora dan fauna rusak, pariwisata lumpuh, warga sekitar kehilangan hak atas air bersih. Bilakah Bromo pulih? Saya, Nilu Puspa, mencari jawabnya. Orang-orang sudah membuat kebakaran seperti ini tapi masih santai-santai nih orangnya. Nah, santai banget dong mereka. Ini semua akibat dari flare itu? Ya. Titiknya yang awal itu yang di sampingnya Bukit Teletabis, Mbak. Oke, dari sana langsung merembet cepat sekali nih, Pak ya? Seperti itu, Mbak. Itu masih ada asap kan? Oke. Itu yang halus. Itu artinya masih ada api di situ? Di bawah itu ada asap terlihat, saudara. Kita akan coba lihat prosesnya di dalam. Jadi ini titik bara yang ditemukan oleh tim saat melakukan penyisiran, saudara. Titik-titik seperti ini masih ditemukan sampai hari ini banyak, Pak? Masih banyak. Masih banyak. Ya. Itu Mbak, Oh, yang semua itu api. Saya menyala itu apinya. Jalurnya terjal sekali, saudara. Sampai nih selang. Ini selangnya berapa meter, Pak No? Kalau selang ini 100 meter. Ini 100 meter. Ini nyampe ya di bawah ya? Nyampe. Jadi kemarin pas kita memadamkan yang paling jauh sampai habis 6 roll. 6 roll, 600 meter. Ya, 600 meter. Itu saudara sepatunya sampai terbakar. Iya, itu menginjak tanah yang ternyata di dalamnya ada api. Saudara, ini masih ada asap terlihat. Kalau Anda lihat itu asapnya. Ini di lokasi yang sama tempat saya turun tadi, tapi ini lebih jauh karena kalau titik tadi saya di bawah situ, ini ke arah sana lagi dan ini tidak terjangkau oleh selang. Orang kalau mau datang ke sini untuk melakukan aktivitas pengambilan video, entah untuk keperluan komersil, apalagi foto prewedding, itu kan harus ada izin ya, Pak? Sementara ini tuh tidak ada izin. Ini kenapa bisa, Pak, waktu itu? Jadi mereka membeli tiket pengunjung biasa, online ticketing gitu ya, e-ticketing, kemudian tidak menyampaikan bahwa mau mengambil video prewedding ya. Kalau prewedding, video komersial itu harus izin kami, Mbak. Ya, dan itu ada izin khususnya. Surat izin gitu ya? masuk kawasan konservasi atau SIMAKSI. Itu ada PNBP khusus juga penerimaan negara bukan pajak yang beda dengan pengunjung biasa. Kemudian kalau SIMAKSI pasti ada pengawalan dari petugas. Nah, itu tidak dilakukan, bisa lolos begitu, apa tidak ada pemeriksaan khusus begitu misalnya? Gini ya, kan kalau udah pakai dress di jeepnya kan kelihatan ini, tapi kalau masih kayak kita gini kan ya nggak kelihatan mau prewedding ya. Oke. Gitu ya. Itu yang bikin kemudian lolos. Ya, seharusnya memang mereka melaporkan ya bahwa mau prewedding. Kebakaran yang ada di Bromo kemarin itu menyebabkan mereka banyak yang sesak nafas, juga pilek, flu karena kena asap.
mereka sebenarnya dijadikan rebut suara, Pak. Ini bisa bertanya mungkin. Tahun 2023 dan 2024 menjadi tahun yang sangat dinamis bagi politik Indonesia. Demam politik memuncak, suhu politik memanas dengan munculnya berbagai manuver dari para elit partai politik. Kampanye yang semakin gencar pun tak terhindarkan. Isu-isu krusial seperti ekonomi, sosial, dan keamanan terus menjadi bahasan dalam debat dan juga orasi politik. Niluh menggali dinamika politik Indonesia lewat wawancara langsung dengan para aktornya. Biarkan rakyat yang mengaudit proses pemilihan cawapres ini juga. Karena pada akhirnya harus menangkan suara rakyat. Disinilah akan menjadi tantangan tersendiri buat Mas Anies. Saya paham tidak mudah, kompleks, dan harus benar-benar secara matang mengambil keputusan itu. Tetapi juga wajar ketika banyak harapan. Jangan terlalu lama mengambil keputusan ini. Nah, itu yang ingin saya tanyakan juga. Iya. Demokrat kan inginnya cepat-cepat. Kenapa, Mas AHY? Apa yang dikhawatirkan oleh Demokrat? Bukan hanya Demokrat, tapi Demokrat benar berharap tidak ada waktu yang tersia-sia. Mas Kaisang setelah diminta untuk jadi ketua umum itu sempat mikir-mikir nggak sih, Mas? Mungkin sempat merenungi, aduh gimana nih, baru 2 hari mau jadi ketua umum. Itu semua sudah berproses lama, kalian aja nggak tahu. Cuma saya waktu itu lebih menimbang karena pekerjaan saya dulu, setelah pekerjaan saya selesai, baru. Ini dianggap kok jadi mengukuhkan dinasti politik Pak Jokowi. Mas Kaisang bagaimana menanggapi itu? Ya udah, biasa aja. Balik lagi yang pilih masyarakat. Tapi Anda merasa bahwa ini bukan bagian dari seperti itu? Ya, masa saya ini balik lagi yang pilih siapa? Masyarakat toh? Iya nggak? Iya nggak? Betul. Ya udah. Tapi privilege itu Mas Kaisang aku ya bahwa ya privilege selalu ada. Apa Saya yang selalu terjadi bagian dari itu? Saya akan selalu ada privilege. Baik-baik, alhamdulillah. Oke, maka itu Sisi yang lain kita harus mengurangi. Ya pemilu itu kan kompetisi yang pasti panas, tapi ujungnya sebagai bangsa yang penuh semangat menjaga persatuan, ya harus rekonsiliasi. Nah rekonsiliasinya apa? Ya bergabung. Oke, jadi Anda membuka peluang Pasti. dari lawan politik Anda untuk bergabung dalam kabinet nanti. Prof, menarik dalam situasi pertarungan politik di Jawa Timur antara 3 cawapres, makin sengit ini kayaknya ketika Bu Khofifah memastikan dirinya akan masuk TKN Prabowo Gibran. Bagaimana Ganjar Mahfud mengcounter pertarungan ini? Kalau saya biasa aja. Tidak merasa terancam, Prof? Enggak, sudah tahu. Kalau bukan Khofifah yang melakukan itu, akan ada orang lain melakukan itu. Saya tidak merasa terancam. Oke. Ya tinggal bekerja aja. Mari siapa yang lebih berhasil menangani itu. Khofifah itu kan teman juga. Sekarang ini kan lagi ramai soal hubungan PDIP dengan Pak Jokowi, kemudian Bu Mega dengan Pak Jokowi begitu.
suasana kebatinan seorang Ganjar Pranowo melihat situasi itu tuh gimana sih? Biasa saja, Mbak. Ada sebuah awal proses politik dan kemudian ada sebuah akhir proses politik. Akhir ini juga menjadi awal pada periode berikutnya, kan selalu begitu. Ada periodisasinya kan. Yeah. Nah, pada saat itu setiap partai politik, anggota partai politik, tokoh politik akan menentukan sikap. Dan pada saat itulah seringkali sikap itu berubah dan manusia bisa berubah. Dalam relasi politik menurut saya ya biasa saja. Pengambilan keputusan untuk kabinet kedepannya bukan hanya Pak Prabowo tetapi juga para pimpinan di partai-partai koalisi. Baru setelah itu kita justru berharap dari pihak-pihak yang lain, koalisi-koalisi yang lain ada yang juga mau bergabung. Kita nggak menutup kemungkinan itu. Oke, artinya kalau Partai Gerindra sendiri sangat terbuka untuk siapapun misalnya ingin masuk dalam koalisi ini untuk menguatkan posisi di parlemen tentu nantinya. Salah satunya kabinet, yang kedua tentunya parlemen. Kita pernah sebagai oposisi itu nggak serta-merta semuanya kita tolak. Ada hal-hal yang pasti perlu kebersamaan karena kembali lagi di Indonesia ini yang berlaku adalah musyawarah mufakat. Pasca Pilpres, dinamika politik tak kunjung reda. Wacana DPR yang menolak putusan MK soal Undang-Undang Pilkada menjadi pemantik. Aksi demo turun ke jalan oleh berbagai lapisan masyarakat tak terhindarkan. Meski akhirnya DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Saya baru melihat Anda turun dalam aksi demonstrasi seperti ini. Meskipun saya sering melihat Anda bersuara. Saya selalu berhati-hati dalam bersuara. Artinya hati-hati itu dalam artian saya harus cari tahu dulu detail, baru saya menyuarakan lewat podcast atau apa gitu. Tapi saya karena saya nggak bersosial media, saya nggak pernah mungkin berkomentar tipis-tipis di misalnya di Instagram atau di Twitter. Saya tidak menggunakan itu. Tapi hari ini Anda merasa terluka? Ya. Sangat dalam. Anda sepertinya mau menangis. It's okay if you want to cry. No, I mean, I know it's hard. It's a little too much. I think it's a little, it's not little anymore, but tapi ini udah. Saya udah nggak tahu kita harus percaya kepada siapa lagi hari-hari ini. Putusan MK ini dinilai memberikan asas keadilan karena akhirnya akan lebih banyak yang kemudian pilihan masyarakat. Anda menjawab itu bagaimana? Sebenarnya kalau dibilang asas keadilan itu kan kita sudah ada masing-masing acuan parlemen threshold dalam pileg. Ya kalau itu kemudian diturunkan sekarang, ya adil bagi sebagian, yang nggak adil juga bagi sebagian. Ini kan partai-partai yang punya kursi juga merasa kurang adil gitu loh, karena kemudian disamakan dengan batasnya yang tidak punya kursi. Jadi andai ini kemudian juga nggak putusannya nggak tiba-tiba, nah ini kan bisa disimulasikan PKPU-nya bisa. Nah ini kan karena tiba-tiba kan juga jadi membuat respon cepat untuk supaya juga stabilan di pilkada-pilkada yang ada. Jadi DPR memang tidak tahu akan keluar putusan ini? Oh nggak tahu sama sekali, nggak tahu sama sekali.
Produk jurnalistik yang dihasilkan lewat penggalian data dan fakta secara mendalam dan penuh tantangan. Sejumlah episode program Niluh berhasil mendapat pengakuan dengan masuk nominasi dan mendapat penghargaan di ajang bergengsi. Berikut cuplikannya. Kegiatan pengedukan pasir laut kerap menuai penolakan, bahkan berujung konflik sosial. Bagaimana tidak, eksploitasi alam tersebut terbukti merusak lingkungan dan memengaruhi hasil tangkapan nelayan. Di tengah karut-marut ini, Presiden Joko Widodo malah terbitkan aturan yang dinilai akan longgarkan aktivitas pertambangan pasir laut. Ada apa? Bagaimana pula nasib warga pesisir dan nelayan yang terdampak aktivitas penambangan ini? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Dari Kompas TV, Pak. Ini kapal yang untuk ngambil pasir itu ya, Pak? Ini kapal apa, Pak? Kita coba untuk naik. Oke. Saya dapat informasi kalau ada kapal yang misalnya ngambil pasir. Termasuk juga dari Pak informasi bahwa membuat alur pelayaran. Saya lihat juga di situ pelangnya. Benar ya? Seperti itu? Kedalaman alurnya kita nggak tahu. Kita hanya penyedia armada ini. Lama izin tambangnya, maksudnya bukan tambang. Oh, jadi tapi memang ada pasir yang diambil begitu? Kita masih lemah dalam hal pengawasan. Nah, sekarang banyak nelayan yang kabarnya berhenti atau bahkan harus lebih jauh lagi mencari rajungan, benar? Adanya kapal pengeruk itu yang sangat mengganggu. Hanya lumpur yang didapat jaring-jaring itu. Ya, kalau kita keluar terlalu jauh keluar ya kita lihat seperti ini. Ini nih hanya penyakit sampah yang didapat di luar. Kami sebagai masyarakat di sini tidak pernah minta bantuan. Kami tidak pernah mengharapkan, yang penting wilayah tangkap nelayan di sini mohon jangan diganggu. Ya, saudara, saat ini saya sedang berada di perairan milik PT Sinar. Itulah situasi global yang harus berubah. Kita mau lihat nih, kalau dari sininya nih apa sih yang membedakan? Hercules yang lama, Mbak ya, punya tuh analog, Mbak. Nah sekarang ini sudah digital, Mbak ya, dan juga dilengkapi di tiap masing-masing sisi dengan HUD, Mbak. Ini tuh dimodifikasi lagi nggak sih, Pak? Kemarin waktu Gaza, itu situasinya bagaimana itu? Sempat kena jam, benar? Oh betul sekali, Mbak.
ngomong tentang pertahanan, kita harus ngomong tentang kualitas. Dan pada titik itu, saya melihat bahwa pertahanan udara kita masih membutuhkan sebuah penguatan yang masih sangat signifikan. Perkembangan lingkungan strategis, situasi geopolitik yang kita hadapi, ancaman terus berubah, semakin kompleks, semakin dinamis. Sangat penting bagi Indonesia untuk memiliki sistem pertahanan udara yang kuat, alutsista yang modern, dan diawaki oleh personil yang profesional. Kita sudah punya alutsista yang ideal kah Pak untuk pengamanan, memperkuat pertahanan udara kita? Alphonse, kalau di Skadron 3 terbagi dari 3 tipe Pak. Oke, ini kemarin Pak, ini kurang lebih seperti ini. Apa kabar Pak Kasem? Ya, silakan masuk ke ruang kerja. Bahkan kondisi keuangan. Saya sudah sampai di TKP tempat mobil itu dibakar. Tahun lalu ini enggak sih Pak sempat turun ininya, hasil panennya? Hari kedua jualan ayam di Cirebon. Di pisang loh. Aku dikasih pisang banyak banget. Satu tandan. Terima kasih loh Bu. Ya. Dari pekerja rumah tangga yang menuntut untuk RUU pekerja rumah tangga PRT, saudara. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cari bunga. Cari bunga dia metiap ke sini. Hujan terus ya Pak di KN ini ya? Ya ini seperti karena kita hari ini hujan-hujanan ini. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jadi di sini nih, di sini ada kasur, saudara. Kemudian 3 wanita yang habis atau baru selesai dilakukan proses aborsi. Sampai 15 menit jalan kaki. Ini kemudian nanti digusur lagi, Bapak belum mau juga pindah ke sana meskipun harganya di luar jangkauan. Ibu nggak terima dong Bu disebut seperti itu? Nggak terima, kampungnya masa dibilang kampung maling, kampung batu. Kritik saya itu fundamental apa tidak itu? Kenapa tidak menggunakan kata-kata yang lebih baik misalnya atau lebih halus gitu misalnya? Pompanisasi ini sumber airnya tuh dari mana? Ini ada 2 sumber air. Ada sumber air pengairan, ada dari ini pompa dengan air tanah. Pak, ini tuh kalau orang jatuh misal di situ tuh Pak ya, orang jatuh, itu kemungkinan akan dibawa arus dan di pusaran situ Pak? Oh dia jatuh cuma celuplek mungkin enggak. Ini kan yang saya tahu katanya
menjatuhkan diri, pengen lari. Nah, kemungkinan begitu lari salah ngambil jalur kali dia. Satu kapal yang kemudian masih ada WNA-nya di dalam sedang diperiksa seluruh administrasinya ya. Yeah, I'm stay alone. It's not my boat. I'm not owner. Oh ya. How long you been here? 7 months. And what do you think about the inspection like this? Dalam waktu kurang dari 2 bulan kalian mau tampil di Piala Dunia nggak jadi, itu gimana waktu dengar kabar itu? Saya sangat sedih sekali sih, Pak. Episode kali ini menjadi episode terakhir program Niluh di Kompas TV. Terima kasih atas setiap apresiasi Anda dalam tayangan Niluh. Kompas TV akan tetap berkomitmen untuk hadirkan informasi yang aktual, independen, dan terpercaya. Kompas TV juga akan terus melahirkan talenta-talenta terbaiknya. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa. Ya, lancar.